Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 15 September 2022. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Setelah kemarin kita merayakan pesta salib suci, hari ini kita memperingati Bunda Maria yang berduka cita. Mungkin terdengar aneh, kok kedukaan diperingati? Dan mengapa Bunda Maria diberi gelar Bunda yang berduka cita? Peringatan ini persis terkait dengan pesta salib suci kemarin, bahwa sengsara dan wafat putranya Yesus membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Menurut tradisi, duka cita Bunda Maria meliputi 7 peristiwa, yakni pertama terkait nubuat Simeon. Yang kedua adalah pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Ketiga, kanak-kanak Yesus yang hilang. Keempat, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam jalan salib menuju puncak Golgota. Yang kelima, Bunda Maria yang berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Yang keenam, Bunda Maria yang memangku jenazah Yesus. Dan yang ketujuh, Bunda Maria yang memakamkan Yesus, anak yang dikasihinya. Bunda Maria dalam salah satu ikon dilukiskan hatinya yang tertusuk oleh 7 pedang. Kesetiaan Bunda Maria menanggung duka cita ini mengajak kita untuk setia dalam pengharapan dan berserah sepenuhnya pada Allah. Bunda Maria berseru, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Inilah penyerahan total untuk melakukan kehendak Allah. Dan inilah yang mengubah duka cita Bunda Maria menjadi sukacita bagi seluruh makhluk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya, berbahagialah engkau sang perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Setiap kali Jumat Agung dan saat Pasio dinyanyikan persis di bagian pada saat penyaliban Yesus, dan saat dinyanyikan ini, "Ibu, inilah anakmu." Bagian ini selalu membuat saya merinding. Hati siapa yang tak akan hancur? Hati Bunda Maria yang menyaksikan putranya tergantung di atas kayu salib. Ini sungguh momen yang menggetarkan jiwa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya pernah bermenung begini. Ketika anak menghadapi pengalaman orang tua yang meninggal, pasti sedih. Namun kesedihannya pasti tidak sedalam ketika orang tua harus menghadapi anak yang dikasihinya meninggal. Pengalaman inilah yang dialami oleh Bunda Maria yang memangku jenazah anaknya. Tiada kepiluan yang lebih menyayat dari seorang ibu selain menyaksikan darah dagingnya sendiri wafat. Dan tiada nestapa yang lebih dalam
dari seorang ibu yang menguburkan anak kandungnya sendiri. Duka cita dan kepedihan itu digambarkan melalui momen yang dikenal dengan sebutan Pieta, yang berarti Bunda Maria turut merasakan penderitaan anaknya. Peringatan Bunda Maria yang berduka cita hari ini, atau disebut sebagai Mater Dolorosa, merupakan pengenangan kita akan jalan keselamatan yang dikaruniakan Allah melalui peristiwa wafat dan sengsara putranya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, habis gelap terbitlah terang, dan tiada kelam yang tidak kembali bersinar. Sebab setelah hujan, Tuhan menghiasi langit dengan pelangi, dan badai pasti akan berlalu. Berkat ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria dan Yesus putranya, peristiwa penebusan, karya keselamatan Allah tergenapi. Jadi, jika hari-hari ini kita mengalami kedukaan, kegetiran atau pahit dalam kehidupan, tetaplah teguh dalam pengharapan dan setialah. Sebab segala yang baik pasti akan tergenapi pada waktu Tuhan. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.